Akibat mengunggah gaji selama 4 bulan di media sosial, seorang guru honorer dipecat. 2025, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar dan peningkatan untuk gaji guru ASN sebesar. Anggarannya sudah ada. Semua gaji harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan. Kita mampu tingkatkan. Uangnya ada, kita bisa hitung. Para orang tua yang anaknya gagal dalam penerimaan peserta didik baru PPDB jalur zonasi. Klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Pelajaran 2025 kami sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru. Luar biasa, Presiden hebat kita, Prabowo Subianto, baru saja beberapa jam beliau pulang dari tugas kunjungan luar negerinya yang tentu sangat melelahkan tanpa menunggu waktu lama karena kecintaannya pada rakyat Indonesia. Pak Prabowo langsung menggelar rapat dengan para menterinya dan ada banyak pembahasan krusial dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Iya, satu persatu janji Pak Prabowo telah beliau tepati. Sebelumnya, Pak Prabowo telah berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia. Dan kita harus memprioritaskan guru-guru, harus kita prioritaskan kualitas hidup guru, harus kita segera perbaiki. Semua gaji harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan. Dan kita mampu tingkatkan. Uangnya ada, kita bisa hitung, saudara-saudara. Sangat-sangat luar biasa loh. Bapak Prabowo, presiden kita, menepati janjinya lagi. Janji waktu masih mencalonkan sebagai presiden yang akan menaikkan gaji para guru honorer ataupun ASN. Sahkan ditaikkan gaji honorer, guru honorer dan juga guru ASN. Gimana berita kelanjutannya? Langsung aja kita simak beritanya sama-sama. Cek it out. Dan betul saja, sepulang tugas kunjungan mancanegaranya, Pak Prabowo langsung menuntaskan janjinya tersebut. Karena pada tahun 2025, semua masalah di bidang pendidikan, dari mulai rendahnya gaji guru ASN dan guru honorer. Akibat mengunggah gaji selama 4 bulan di media sosial, seorang guru honorer di Bone, Sulawesi Selatan dipecat. Karena unggahannya di media sosial Facebook terkait gaji 700.000 yang diterima, ia kemudian dipecat. Hervina diketahui telah mengabdi sebagai guru honorer selama 15 tahun. Kalau seandainya kehidupan sehari-hari guru honorer diangkat menjadi film, itu rasanya terlalu vulgar. Ade harus tahu kalau gaji kami itu lebih kecil dibanding nilai ulangannya Nobita. Nobita ulangan nilai 0. Kami gaji kalau misalkan dikalkulasikan sama kebutuhan, minus. Nih gaji 100.000 nih. Mau makan enak saja, mitos. Masalah zonasi. Para orang tua yang anaknya gagal dalam penerimaan peserta didik baru PPDB jalur zonasi melayangkan protes. Bahkan salah satu orang tua sengaja mengukur jarak rumah ke sekolah menggunakan pamor. Dan masalah kualitas SDM pelajar dan guru akan semua dituntaskan. Ini adalah sinergi yang luar biasa dari Menteri, Wapres, Presiden, dan pemerintahan Pak Prabowo. Iya, karena selama Pak Prabowo di luar negeri, Wapres Gibran telah berkoordinasi dengan baik bersama Menteri Pendidikan. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik. Dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Dan Wapres Gibran dengan tegas menyatakan semua masalah di bidang pendidikan harus beres. Dari mulai gaji guru, Anggarannya sudah ada. zonasi. Waktu saya masih jadi wali kota, saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Ya, surat ini isinya adalah mengenai masalah zonasi. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi. Dan coding. Mungkin di tingkat SD atau SMP diterapkan juga pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Untuk menuju Indonesia emas, kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli mesin learning. Dan yang luar biasa, dalam rapat kemarin antara Pak Prabowo dengan para menteri telah mendapatkan hasil yang sangat baik dan tentu sangat memuaskan bagi dunia pendidikan di negara kita. Ada Luar biasa lur ya. Bapak Prabowo telah menepati janjinya lagi aja. Setelah kemarin tidak boleh ada lagi
para menteri menggunakan mobil-mobil impor sekarang, Bapak Prabowo mendapati janji lagi untuk menaikkan gaji para guru ASN dan juga honorer ya. Yang sebelumnya banyak sekali kritikan dan juga protes dari para guru-guru honorer dan juga ASN yang gajinya tidak mencukupi untuk biaya hidup mereka. Ini suatu kebijakan yang luar biasa kalau menurut gua Lur, dari Bapak Prabowo dan juga Wapres Gibran yang benar-benar ingin mengangkat pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Memang Lur ya, dasar dari negara sukses itu dari pendidikannya Lur. Kalau pendidikannya amburadul, kedepannya negara kita pun akan amburadul ya Lur ya. Pemikiran yang luar biasa dari Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran ini sangatlah luar biasa sebenarnya Lur. Yang terpenting itu pendidikan dulu. Kalau misalnya suatu negara pendidikannya luar biasa dan bagus, kedepannya negara pun akan bagus Lur ya. Kita lanjut. Hal yang telah difokuskan dalam rapat tersebut, dan berikut adalah hasil rapat antara Presiden Prabowo dengan Menteri Pendidikan. Ya, mari kita saksikan sama-sama keterangan dari Mendikdasmen terkait akan kemajuan Indonesia dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah terkait peningkatan kesejahteraan pada gaji guru. Peningkatan kesejahteraan guru non ASN sebesar 2 juta rupiah dan peningkatan untuk gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Jadi yang guru non ASN honorer itu dengan dapat sertifikasi, maka pendapatan dia akan menjadi 2 juta. Itu di luar gaji dia di sekolah asalnya ya. Jadi dia kan sudah punya gaji di sekolah asalnya itu. Yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta itu. Semua. Kalau guru yang ASN 1 kali gaji pokok. Yang gaji pokok itu tentu berbeda sesuai dengan kepangkatan dan sebagainya. ASN-nya kenaikannya sesuai gaji pokok. Jadi peningkatan kesejahteraan ini juga nanti mengikuti peningkatan kualifikasi. Kan untuk dapat sertifikasi, dia harus ikut PPG. Nah, PPG itu kan pelatihan untuk bagaimana guru yang sudah memenuhi kualifikasi D4 atau S1 itu meningkat kualifikasinya sesuai amanat undang-undang, kan harus punya kualifikasi. Yang dengan kualifikasi itu dia punya sertifikasi. Dengan dapat sertifikasi, maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Ya kalau pendapatnya meningkat, masa kualitasnya nggak meningkat? Kira-kira begitu. 2025. Berarti mulai tahun depan Lur ya. Teorinya Januari, kan tahun anggaran dimulai Januari. Berikutnya adalah masalah zonasi. PPDB zonasi. Tadi kami bahas secara khusus dengan Bapak Presiden. Kami menyampaikan hasil-hasil kajian yang sudah kami lakukan dengan para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan juga kajian para pakar dan juga audiensi kami dengan beberapa stakeholder penyelenggara pendidikan. Nah, intinya terkait dengan PPDB, Pak Presiden meminta atau menugaskan kami untuk memperdalam kembali kajian pelaksanaannya, dan nanti keputusan terkait dengan pelaksanaan PPDB akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet. Zonasi itu kan filosofinya ada 4 ya. Yang pertama, zonasi itu kan filosofinya pendidikan bermutu untuk semua. Yang kedua adalah inklusi sosial. Yang ketiga, integrasi sosial. Yang keempat, kohesivitas sosial. Sehingga mereka anak-anak ini bisa belajar di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya. Yang kedua, anak-anak dari berbagai kelas sosial itu juga bisa belajar di sekolah yang sama, sehingga tidak ada segregasi antara, mohon maaf, misalnya anak-anak dari kelas yang mampu dengan tidak mampu. Zonasi itu kan pakai 4 kriteria. Yang pertama, domisili, tempat tinggal. Yang kedua, prestasi. Yang ketiga, afirmasi. Yang keempat, mutasi. Sehingga dengan 4 kriteria itu nanti kami akan sempurnakan lagi prosentasenya akan seperti apa. Nah, yang kedua yang juga perlu kami lihat berdasarkan pengalaman beberapa daerah, itu nanti juga ada alokasi untuk sekolah swasta. Nah, berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari. Memang dua pasangan pemimpin ini benar-benar pengen sekali bangsa Indonesia mendatang itu luar biasa ya pendidikannya, dan juga anak-anak didik dimulai dari TK, SD, sekarang udah ada pelajaran coding. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang luar biasa mengimbangi kemajuan di negara ini Lur ya, yang telah diituin dengan AI lah, komputer lah, apa ya, supaya nanti generasi Indonesia mendatang tidak gaptek atau gagal teknologi Lur ya. Ini adalah terobosan yang luar biasa dari pemimpin bangsa Indonesia sekarang ini. Luar biasa makanya Lur. Kita lanjut Lur. Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran pasti coding
di sekolah. Luar biasa ya, sinergi kuat antara Menteri, Wapres, dan Presiden telah menghasilkan dampak yang sangat baik bagi bangsa dan negara Indonesia. Keren lur ya. Iya, pokoknya Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini sangat-sangat luar biasa dan menepati janji-janji kampanyenya dulu lur ya, untuk menaikkan segala gaji guru, ASN dan juga honorer. Bapak Prabowo sangatlah bijaksana untuk kepentingan guru-guru itu sendiri. Memang seperti gue bilang tadi, suatu negara yang ingin baik masa depannya dan juga bila suatu negara pendidikannya baik, generasi atau negara itu akan menjadi negara yang luar biasa dan juga negara yang sangat berpendidikan dan juga berintegritas lur ya. Makanya sekarang mungkin ya banyak para koruptor atau penyelewengan dana desa karena mungkin mereka kurang berpendidikan ya. Tapi gue pengen saran kepada kedua pemimpin kita, Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran, tolong diperhatikan tentang agamanya lur ya. Selain di pendidikannya, di agamanya juga diperkuat agar mereka lebih sempurna lagi generasi yang akan datang menjalani Indonesia emas yang akan datang ini lur ya. Agar mereka juga punya tata krama dan juga punya rasa takut kepada penciptanya lur ya. Jangan hanya pintar tapi tidak punya adab. Itu percuma. Itu aja sih lur. Menurut gua keren banget pokoknya. Sukses terus buat Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Maju terus Indonesiaku. Sekian Raisen dari gua kali ini. Kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.